ada sesuatu yang mustahil. Kita punya kelemahan saat itu, ya. Kita banyak kelemahan, ya. Tapi kelemahan itu yang menjadi dasar prinsip kita. Jangan pernah kelemahan dijadikan alasan bagi kita untuk tidak bisa menjadi yang terdepan. Maka kalau hari ini Anda dalam kondisi terpuruk, kalau hari ini Anda dalam kondisi tidak nyaman, kalau hari ini keluarga kita dalam kondisi tidak mampu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Karena sesungguhnya kelemahan itu adalah bagian yang harus kita hadapi. Orang yang baik akan melihat kondisi kelemahan kita sebagai satu media untuk kita rubah menjadi motivasi agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan disangka kalau kita hari ini dalam kondisi miskin, maka kita ke depan miskin. Tidak. Kita rubah. Kalau hari ini orang tua kita miskin, maka kita ke depan harus jadi orang kaya. Kalau hari ini ibu kita bukanlah pejabat, bapak kita bukanlah pejabat, tapi esok kita harus jadi pejabat. Tanamkan dulu hal itu pada diri kita. Jangan Anda mengatakan ibu saya tidak punya apa-apa, bapak saya hanya cuma petani dan buruh tani. Mungkin tidak saya akan jadi pejabat. Mungkin. Jangan engkau keluhkan. Jangan engkau keluhkan. Jangan pernah kelemahan dijadikan alasan bagi kita untuk tidak bisa menjadi orang yang terdepan dan maju. Itu yang pertama poinnya. Jadi jangan pernah ngeluh. Saya miskin pak. Gak mungkin saya kuliah. Siapa bilang? Saya boro-boro untuk makan pak. Mustahil saya kuliah. Siapa bilang? Kalau Anda mau jujur hari ini, banyak anak-anak miskin yang kemudian kuliah. Punya kesempatan kuliah. Punya kesempatan kuliah. Kan gak punya uang? Betul. Kan gak punya biaya? Betul. Apa orang yang kemudian tidak punya biaya, lantas tidak punya kesempatan untuk berkuliah? Ada kesempatannya. Ada kesempatannya. Sekarang persoalannya adalah mau atau tidak. Di situ persoalannya. Kalau persoalannya mau, maka ikhtiarkan. Kalau persoalannya itu kita ingin menjadi yang terdepan, kita ingin kuliah padahal kita miskin, ikhtiarkan. Agama mengajarkan demikian. Saya pengen ke Jepang, Pak. Tapi saya tidak punya uang. Mustahil saya ke Jepang. Siapa bilang? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada penghalang sedikit pun. Pak, saya perempuan. Tapi mata saya minus. Mungkinkah saya ke Jepang? Insya Allah bisa. Bisa. Pak, saya laki-laki. Tapi jurusan saya bukanlah manufaktur, tapi elektronika misalnya. Bisa? Bisa. TKJ bisa? Insya Allah. Persoalannya kita mau ke Jepang atau tidak? Pak, kalau latihan bahasa bagaimana? Mungkin tidak saya bisa pelatihan bahasa Jepang. Bisa. Bisa. Mari kita lihat. Saya katakan kalau Anda pengen ke Jepang, ikhtiar. Kalau Anda pengen kuliah, ikhtiar. Nanti kakak tingkat kita sedang belajar bahasa Jerman. Insya Allah di antara mereka kalau lulus dalam ujiannya, maka dia akan mendapatkan kesempatan belajar di Jerman. Gratis, kemudian bekerja dan mendapatkan income. Titelnya dia dapat, duitnya dia dapat. Maka ketika Anda ke Jepang, harapan kita Anda dapat duit banyak. Kemudian rubah ekonomi keluarganya. Ketika Anda ke Jepang, semua ke Jepang, tidak pernah kami minta duit. Sok tanya kakak tingkatnya yang sudah pernah ke Jepang. Pernahkah sekolah minta uang kepada mereka? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana dengan sekolah lain? Urusan mereka. Urusan mereka, bukan urusan kami. Mau dia ambil, silakan. Bukan urusan kami. Tapi kami komitmen, siapapun yang dihantarkan oleh kami, Anda kuliah, Anda ke Jepang, Anda ke perusahaan manapun, tidak akan pernah dimintai uang sepeser pun. Paham?
Oke. Lihat ikhtiarnya. Agama mengajarkan kepada kita ikhtiar, usaha. Orang yang usaha pasti berat. Orang yang usaha pasti tidak nikmat. Orang yang ikhtiar mesti dia berkeringat. Orang yang ikhtiar mesti dia tidak menyenangkan. Poinnya di sini. Namanya ikhtiar, namanya berjuang. Mana ada berjuang happy, mana ada berjuang senang-senang. Tidak. Berjuang pasti tidak menyenangkan. Berjuang pasti melelahkan. Tapi kaidah orang-orang yang punya kemampuan berjuang tinggi, maka peluangnya akan menjadi sangat besar. Tidak ada kedudukan yang tanpa diperjuangkan. Tidak ada menjadi orang kaya kemudian tidak diperjuangkan. Semuanya harus melalui perjuangan. Tidak nyaman. Yuk kita tengok ketika zaman penjajahan Belanda. Bagaimana seorang pejuang atau pejuang-pejuang Indonesia yang ingin merdeka untuk anak cucunya, maka dia berjuang ke medan tempur. Apa yang dia bawa? Bambu runcing. Sedapatnya. Bambu runcing dia bawa, golok dia bawa, apapun yang dia temui, pentungan apa segala macam, dia pegang, dia bawa, dia maju ke medan tempur. Kalau kita melihat kondisi ini, bambu runcing secara logika, apa ia bisa mengalahkan tank baja? Enggak. Golok apa bisa melawan pistol? Tidak. Lalu apa yang menjadikan kita bisa merdeka? Pertama, memang Allah mengendaki. Ini poinnya. Allah mengendaki. Kedua, ada kesungguhan hati untuk memperjuangkan dengan semangat yang membajak demi anak cucunya. Ada keikhlasan daripada pejuang, rela walaupun dia tidak pernah menikmati kemerdekaannya, tapi dia berharap anak cucunya mendapatkan kemerdekaan. Jadi kalau Anda dalam kondisi tidak menyenangkan hari ini, karena SMK PGRI jadi barang rewel betul, tujuannya adalah untuk Anda masa depanmu yang kita bela. Sabar Anda melakoninya. Sabar Anda menjalaninya. Karena yang dibela adalah Anda. Kalau saja hari ini para guru kita, kepala sekolah masa bodoh kepada Anda, bisa. Ada yang bolos, terserah. Nggak masuk, terserah. Mau ngapa-ngapain, terserah. Banyak sekolah demikian. Kenapa? Sungguh ketika sekolah itu dititipi oleh para orang tua, maka amanah di pundak para guru dan kepala sekolah. Maka kami konsisten untuk mengupayakan pendidikan secara maksimal kepada Anda. Makanya kami rewel. Kenapa? Diamanahi. Ketika diamanahi, maka akan dimintai pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab kalau kepada orang tua gampang. Tinggal ngobrol saja selesai. Ya. Tapi ketika dihadapkan oleh pengadilan Allah, tidak ada yang bisa kemudian menghindar dari pengadilan Allah itu. Karena setiap apa yang dilakukan kepala sekolah dan gurunya akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul hisab di hadapan Allah. Apa yang pernah dilakukan kepada siswanya, apa yang telah diberikan kepada siswanya. Orang tua telah nitipkan anak-anaknya agar dididik dengan baik. Amanah tidak. Jadi apapun pendidikan yang dilakukan oleh SMK PG Jadi Barang, ikuti saja. Terlalu ketat, ikuti. Karena nanti ada manfaat di kemudian hari. Terlalu disiplin, ikuti. Karena akan ada manfaat di kemudian hari. Semua pemimpin-pemimpin dibentuk dari awal mula ketidaksenangan. Karena kalau pemimpin tidak dibentuk dengan kesusah payahan, maka dia mungkin boleh jadi akan rapuh, kropos. Anda akan ditempa di SMK PGRI Jadi Barang ini dengan baik. Kalau Anda menemui ketidaknyamanan, terima. Karena ini adalah pendidikan. Anda dalam kondisi ketidaksenangan, terima. Karena saya sedang dididik. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Masa depan adalah milik Anda semuanya. Jangan biarkan orang lain merebut masa depan kita. Saya sekolah adalah ingin mendapatkan tujuan pada hakikatnya ke depan.
Saya ingin menjadi pejabat. Saya ingin menjadi orang kaya. Saya ingin menjadi orang terkenal. Ada dulu di dalam hati kita. Lalu perjuangkan. Selalu saya mengatakan kalau kita naik tangga, tangganya ada 10. 10 deh, tidak 100. Sekarang saya ambil 10. Tangga pertama ini adalah sangat berat. Berat. Kenapa? Menyangkut niat. Ada tangga 10, saya ini mau naik apa tidak? Niatnya dulu. Kalau niatnya sudah kokoh, maka dia akan mengatakan bismillah, saya akan mulai naik. Walaupun berat tangga pertama karena menyangkut pada niatnya. Ketika dia sudah memang sempurna niatnya, maka dia akan melangkah pada tangga yang pertama. Tangga kedua akan menjadi mudah. Lalu tangga ketiga ini menjadi berat kembali. Kenapa? Tantangan akan kita hadapi. Cobaan akan kita hadapi. Semua yang tidak menyenangkan akan kita hadapi. Omongan orang begini, orang begitu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika kita mantap dalam niat kita, ketika kita fokus pada tujuan kita, maka tangga ketiga pun, kalaupun sudah ada ujiannya, makin berat tidak jadi masalah. Melangkah pada poin yang ketiga tadi. Tangga ketiga tadi. Tangga keempat lebih berat. Tangga kelima mulai capek. Tangga keenam sangat capek. Disitulah kemudian kita akan berpikir, kita akan turun lagi atau kita akan naik terus. Kita kembali mengundurkan diri atau kita terus untuk mencapai apa yang ditujukan oleh kita. Kalau niat kita sempurna, kalau kita fokus dalam tujuan kita, kalau ada beban amanah dari orang tua kita yang kita pinggul secara tanggung jawab, insya Allah tangga berapapun akan kita lalui, walaupun susah payah. Walaupun susah payah. Kalau ada orang miskin sekarang jadi kaya, banyak. Orang kaya jadi miskin, banyak. Orang miskin jadi pejabat, banyak. Ketika jadi pejabat, kemudian jatuh tersungkur, banyak. Orang yang terkenal karena kebaikan, banyak. Orang terkenal karena keburukan pun banyak. Sehingga hidup ini adalah pilihan. Kita ini mau jadi apa? Tergantung Anda sendiri. Kita bagaimana? Tergantung Anda sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau Anda pengen kuliah, maka persiapan kita, ikhtiar kita adalah belajar. Anda belajar saja. Perjuangkan dengan belajarmu. Orang lain tidak belajar, tak masalah. Yang penting saya belajar. Banyak orang sukses karena dia belajar. Padahal dia tidak punya kemampuan. Saya ulangi lagi cerita 3 orang anak miskin. Ibunya hanya guru honorer. Gajinya hanya 150.000. Bapaknya hanya orang yang selalu bekerja serabutan. Kalau kemudian dipanggil baru dia bekerja. Tidak dipanggil ya tidak bekerja. Diminta baru bekerja, tidak diminta maka dia tidak bekerja. Tapi anak-anakku yang dirahmati Allah, lihat ke saya. 3 anak ini, adik kakak, 3-tiganya pengen jadi dokter. Ibunya hanya punya uang 150.000 per bulan, gak cukup untuk makan. Bapaknya dapat uang pun tidak cukup untuk makan. Tapi dia punya obsesi pengen jadi dokter. Kalau secara logika, mustahil. Kalau pendekatan pikiran manusia, mustahil. Tapi kalau niatnya benar lillahi ta'ala, saya pengen jadi dokter. Walaupun saya dalam kondisi kekurangan, Allah dengar. Kita berdoa, Allah dengar. Tapi kemudian kita pengen tahu sejauh mana kemudian kita melakukan ikhtiarnya. Sungguh-sungguh enggak? Antara doa kita dengan ikhtiar kita sungguh-sungguh enggak? Nyambung enggak? Doanya kita minta, ikhtiarnya enggak pernah ada. Jangan pernah Anda berpikir akan dikabulkan. Maka yang dilakukan oleh 3 anak ini, ketika yang lain pulang ke rumah, dia ke perpustakaan. Ketika yang lain tidak belajar karena gurunya dalam kondisi sakit mungkin, izin atau tugas luar, 3-tiganya tetap belajar. Yang lain berhamburan ke warung, dia tetap belajar. Tidak ada waktu yang terbuang, tersisa, kecuali dia belajar dengan baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 3-tiganya masuk kedokteran.
Dan tiga-tiganya mendapatkan beasiswa. Tiga-tiganya kemudian diberikan uang saku. Tiga-tiganya kemudian lulus menjadi dokter. Ada seorang yang pengen jadi polisi. Dulu pernah saya sampaikan kepada Anda semuanya. Tidurnya di kandang sapi. Dia tidur hanya dengan ibunya. Kandang sapinya milik tetangganya. Tapi obsesi dia pengen jadi polisi. Ketekunan, keinginan, niat tulus untuk jadi polisi ada pada dirinya. Maka dia ikhtiarkan dan dia perjuangkan. Walaupun sakit, nggak masalah. Kenapa? Karena selama tes, dia hanya bisa dengan jalan kaki. Tesnya di sini, jalan kaki. Tesnya di sono, jalan kaki. Bayangkan. Kalaupun berkendaraan, kendaraannya kendaraan umum. Kenapa? Boro-boro dia mendapatkan fasilitas karena tidur saja di kandang sapi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah kabulkan keinginannya. Sekarang dia sudah jadi polisi tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi jangan pernah Anda berargumentasi, kalau saya pengen jadi ini harus keluarin duit, harus ini kurangin duit, itu oknum. Backing kita cukup Allah. Apa kata saya? Backing kita cukup Allah yang punya segalanya. Minta kepada Allah saja cukup. Allah akan berikan jalan kepada kita. Dengan apa kita meminta? Dengan doa kita, dengan ikhtiar dan seterusnya.